Halo, salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama saya, I Gusti Bagus Weda Sanjaya. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng yang saat ini bertugas sebagai pendidik di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang koneksi antar materi sampai di modul ini, yaitu modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Nah, hingga di modul ketiga ini, setelah sebelumnya mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian berbicara tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, hingga pada modul terakhir di modul 3 ini adalah tentang visi guru penggerak. Saya mulai memahami bahwa seorang guru atau seorang pendidik hendaknya mempunyai visi yang jelas, dan visi ini harus bisa membangkitkan semangatnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Nah, dalam membuat sebuah visi atau merancang bagaimana seorang guru mencita-citakan siswanya, hendaknya kita harus selalu berpegangan kepada filosofi pendidikan, yaitu untuk dapat siswa tersebut mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi, minat, bakat, serta tidak mengesampingkan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid tersebut. Nah, jika seorang guru telah memiliki visi yang jelas, maka dia akan bisa menjalankan peran-perannya, diantaranya dapat sebagai penggerak kolaborasi, kemudian mendorong pembelajaran kepemimpinan pembelajaran pada murid, dan peran-peran lainnya. Nah, dalam menjalankan peran ini, ketika seorang guru telah memiliki visi yang jelas, tentu harus ada hal-hal yang ia rubah untuk dapat mendorong tercapainya visi tersebut. Dalam membuat perubahan ini, atau yang kita kenal dengan membuat prakarsa perubahan, kita diajarkan dengan menggunakan paradigma baru yang saat ini dikenal dengan paradigma inquiry apresiatif, di mana paradigma ini tidak lagi mengajarkan kita berfokus kepada masalah dan juga akar masalah, tetapi kita dikenalkan atau diajarkan untuk mulai berpikir tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki, kekuatan apa yang ada di sekitar kita, yang ada pada diri kita, ada pada rekan sejawat kita, ataupun kekuatan yang ada pada murid-murid kita. Nah, dengan paradigma inquiry apresiatif ini, kita sebagai guru diharapkan dapat mendorong terjadinya kolaborasi untuk bersama-sama mengembangkan pembelajaran atau pendidikan di sekolah menuju pendidikan yang lebih baik, sehingga para murid dapat berkembang secara optimal. Nah, dalam menjalankan inquiry apresiatif ini, kita diperkenalkan dengan sebuah alur yang disingkat dengan Bagja, di mana B-nya ini merupakan buat pertanyaan, sehingga kita di sini mengawali dengan sebuah pertanyaan besar. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi atau prakarsa perubahan yang kita tetapkan? Kemudian A yang kedua adalah ambil pelajaran. Kita mulai diajak untuk bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Bukankah setiap ruang adalah tempat belajar dan setiap orang adalah sumber belajar? Jadi kita harus bisa mengambil pelajaran dari siapapun dan dimanapun. Nah, di tahap ketiga barulah kita kemudian gali mimpi. Disinilah kita merumuskan hal-hal indah yang kita cita-citakan jika prakarsa perubahan ini dapat kita lakukan. Ini akan menjadi sebuah motivasi untuk kita, bahwa kita yakin prakarsa yang kita lakukan ini akan berdampak positif. Tentunya sekali lagi berkiblat kepada murid-murid kita. Nah, ketika hal ini sudah kita pegang, mimpi kita sudah kita tetapkan, mulailah kita menjabarkan rencana. Di sini mulai harus rinci, rencananya seperti apa, siapa yang akan terlibat, apa yang akan dilakukan. Dan terakhirlah atur eksekusi. Di sini juga melibatkan bagaimana ketika sudah hal ini akan kita lakukan,
apa yang harus kita lakukan dan pihak mana yang kita libatkan. Dari segi pelaksanaan sampai ke monitoring untuk mengetahui dan evaluasi untuk mengetahui dampak dari prakarsa perubahan ini. Nah, inilah yang kita pelajari dalam modul 1.3 yang tentunya selalu berkaitan dengan modul-modul sebelumnya di 1.2 dan 1.1. Saya sendiri setelah mempelajari modul ini melalui proses diskusi dalam ruang kolaborasi bertemu dengan rekan-rekan sebagai seorang guru bahasa daerah, dalam hal ini adalah bahasa Bali, saya kemudian merumuskan visi saya pribadi sebagai seorang guru adalah melahirkan para pemimpin masa depan yang berkearifan lokal Bali dan memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini saya lihat penting untuk anak-anak saya, murid-murid saya, di mana ke depan mereka harus siap dalam pergaulan global ini, dalam persaingan global ini. Mereka tidak hanya menjadi seorang follower, mereka tidak hanya menjadi seorang pengikut, tetapi mereka harus bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Namun, peran saya sebagai seorang guru bahasa Bali adalah bagaimana melahirkan mereka sebagai pemimpin masa depan yang berkearifan lokal Bali. Ini akan menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka akan memiliki jati diri yang kuat sebagai orang Bali dan mereka akan memiliki nilai plus karena dalam pergaulan global, kearifan lokal akan menjadi sesuatu kekuatan yang khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dan tentunya tidak lupa kita sepakat bahwa ke depan yang dipentingkan oleh anak-anak Indonesia ini dalam pergaulan global adalah karakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ada hal yang dapat dipetik dan mari bersama-sama selalu mengembangkan diri untuk menjalankan peran kita sebagai seorang pendidik. Salam dan bahagia.